Gue mau tanya sama lu satu hal ke kalian. Kalau saat ini ada orang atau banyak orang yang bilang bahwa masa depan lu suram. Kalau saat ini ada orang atau banyak orang yang bilang kalau lu gak bisa sukses di masa depan lu, dan lu gak bisa dapetin apa yang lu inginkan, mimpi lu, cita-cita lu hilang semua karena mereka gak percaya sama lu. Kalau ada orang yang bilang, atau bahkan orang tua lu mengatakan bahwa lu gak bisa ngebanggain orang tua lu. Bahkan orang tua lu yang ngebandingin lu sama anak orang lain. And then the question is, what the hell you gonna do after that? What you gonna do? Ketika lu dengar itu semua, what you gonna do? Because that things happens to me also. Way past there. My question is, what the hell you gonna do after that? Here is my answer. Fight back. Buktikan kalau mereka salah. Buktikan kalau lu bisa mencapai apa yang lu mau. Cuman masalahnya, talking about fight back itu gampang diomongin, susah dilakuin. Makanya banyak orang yang gak berhasil karena mereka cuma bisa ngomong doang, you know, they just talk, they never walk the talk. Padahal kalau lu pikirin baik-baik, mereka semua yang meremehkan lu selama ini itu merasa bahwa lu adanya jauh di bawah mereka, dan yang menganggap orang lain ada di bawah mereka adalah orang yang merasa dirinya ada di paling atas. Am I right? Dan orang yang ada di atas 99% adalah orang-orang yang lengah. Listen to me, 99% mereka adalah orang-orang yang lengah. Dan ngalahin orang yang lengah lebih gampang kalau lu punya niat dan lu bener-bener ngerjain niat lu, nggak cuma ngomong doang, karena tolol kalau ngomong doang. Pertanyaannya, lu bener-bener mau ngerjain mimpi lu, cita-cita lu, atau lu cuma ngomong doang? Now listen to me. Ada seorang pelari wanita bernama Heather Dornidan. Wanita ini mengikuti lomba lari 600 meter. Oke? Di putaran terakhir, dia memimpin paling depan. And then, accident happen. Boom! She fall. Dia jatuh. Dia jatuh pada saat yang lain masih lari. Dia jatuh pada saat yang lain melanjutkan goals-nya. But here is the catch. Heather yang tadinya atlet yang diprediksikan oleh semua orang, bahkan penonton-penonton yang ada di sana bakal menang, begitu dia terjatuh, what happened? Think, what happened? Prediksi yang ada di kepala orang-orang lain yang menonton pertandingan tersebut gone, hilang langsung. Jadi gone, hilang. Harapan penonton, harapan orang-orang kepada Heather yang jatuh pada saat itu gone, disappear, hilang. Kayak hidup Anda, atau hidup saya, atau hidup orang-orang. Orang-orang tidak percaya ketika Anda gagal. Tapi di saat itu sebenarnya ada satu anggota tim dari Heather, karena ini by tim ya pertandingannya, berhasil menggantikan posisi Heather dan memimpin perlombaan yang berlangsung. Jadi harusnya kalau Heather diam saja tetap menang, karena timnya ada di paling depan menggantikan posisi Heather. Karena dia terjatuh, harusnya dia diam. Am I right? But something incredible happens. Something amazing happens. Something out of your mind, out of your thought happens. Buat Heather, perjalanan
perjalanannya belum selesai. Karena manusia hanya kalah pada saat manusia berhenti. Manusia gagal ketika manusia berhenti. When you stop, you fail. That's the only point. You don't fail until you stop. Dia bangun, dia berlari lagi, menyusul pelari lainnya satu persatu dari jarak yang jauh. Satu persatu dari jarak yang jauh. And see one. See one. How? My question is, are you Heather? Can you be Heather? Karena ketika orang-orang sudah tidak percaya saat Anda terjatuh, can you get up, run, and not giving up? Can you get up, run, and not giving up? Can you? My story about Heather is very cool story. It's cool, right? It is. Because something that is impossible sounds cool. Pertanyaan yang lebih besar sebenarnya adalah, what happened? Apa yang terjadi? Gimana secara psikologi hal ini bisa terjadi? Seorang Heather yang jatuh tertinggal jauh menang. Apakah karena dia hebat? Apa karena dia lebih dari pelari-pelari lainnya? Atau apa? Ini analisa saya. Jatuhnya Heather tidak membuat trauma pada Heather. You know what happened? Jatuhnya Heather membuat adrenalin rush dari kemarahan dia karena dia jatuh, karena dia gagal di depan orang-orang. Sedangkan semua pelari di depannya merasa Heather sudah jatuh. Menjadi apa? Lengah. Itu kata-kata saya tadi. When you're up there, Anda lengah. Macan kalau sudah ada di atas gunung, dia lengah. Dia tidak melihat macan-macan lain yang akan naik ke atas gunung. Pelari lainnya menjadi lengah karena merasa sudah berada di depan dan meremehkan mereka yang ada di belakang lalu terjatuh. Jadi yang jatuh mendapatkan tantangan yang luar biasa untuk dia jalankan. Yang paling depan meremehkan yang ada di belakang. Does it make sense? Jadi kalau kita sebagai manusia diremehkan, is an opportunity to show who you really are. It's an opportunity to prove yourself that you are better than that. Makanya saya bertanya, apakah Anda Heather? Or can you be Heather? Or do you have that to be Heather? Answer me. Pause this. Answer me. Can you be Heather? Atau Anda adalah tipe orang yang ketika jatuh menyerah, kalah, diam, dan akhirnya kata-kata orang lain yang ngejudge Anda menjadi benar. Kata-kata orang lain yang tidak percaya pada Anda menjadi benar. Which one are you? Kalau kalian lihat video tadi, it seems impossible untuk Heather bisa berdiri, berlari lagi, lalu menang di pertandingan. It seems impossible, but see, what impossible is sometimes doable. Again, impossible means I'm possible. Impossible. I'm possible. I am possible. Makanya Nelson Mandela pernah berkata, it's always impossible. It's always impossible until it's done. Nah, berapa banyak di antara kalian yang berhenti ketika mendapatkan hambatan yang ada di depan kita? Sekecil apapun hambatannya,
and then you stupidly giving up. People like that, I'm not gonna shaking hands with them. No, not worth my time. No, because I fight, and you're not my friends if you don't fight. Berapa banyak dari kita yang selalu nyalahin orang lain atas kegagalan kita? Berapa banyak dari kita yang mengatakan bahwa dunia ini tidak adil? The world is not fair. But you know what? Since when dunia adil? Sejak kapan dunia adil? Dunia memang tidak adil. That's why the winners win. For me, second place is the first loser. Oh, it's harsh. Oh, it's harsh. Oh, I'm second place. I win. I got certificate for the second place. I win. No! The first loser. Second place means you lose. Gue sering denger banget banyak orang yang ngomong ketika mereka mau mendapatkan apa yang mereka inginkan. Alasan. Tahu alasan? Reasons. Reasons is easy. Alasan itu gampang. Result is not easy. Alasan, gua capek. Gua capek. Kerbau yang kerjanya narik gitu juga capek. Gua capek. Nggak ada orang yang dukung gua. Mimpi gua terlalu besar. Lu mau tahu favorit gua apa? Gua nggak punya waktu. You know what? You're stupid. You're stupid. Capek. Like seriously? Mereka bilang YOLO. You only live once. YOLO lu buat apa? Lu capek. You think I'm not tired? You think I'm happy? You think I'm doing all of the things that I do, I'm happy? You think I work out every fucking day, so I'm happy? No, I'm tired! Yet I'm still doing it. Because when I stop, I lose. You stop, you lose. And what kind of people saying those things? What kind of people saying those things? I tell you what kind of people saying those things. Loser! They have loser mentality. Dan ini susah mengubah mereka. You know, I'm talking. Saya bicara seperti saya ngomong seperti ini, gak akan bikin mereka sadar juga. And I love it. Karena banyak yang tidak sadar. I'll always be number one. Always be number one. Kalau masalahnya di diri mereka sendiri dan mereka tidak sadar, then what? So what? You listening to this, you happy? Oh yeah, okay. He's right. Dia benar. And then after that what? You forget. You forget what I say. Sebelum mereka punya winner mentality, mereka tidak akan pernah berubah. And they're happy with what they have. Mereka sudah senang dengan apa yang mereka punya. Happy dengan apa yang mereka punya. And what is winner mentality? Being focused on yourself. Fokus pada diri sendiri dan bukan orang lain atau keadaan nyalahin orang lain. And happy? Are you happy now? Like seriously you happy? Karena kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita nggak bisa mengubah keadaan, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Look inside, not outside. Gua ada di posisi sekarang dari hasil saya diremehkan, dikecilkan, diragukan. Bayangkan apa yang terjadi kalau saya dengarkan kata-kata mereka. Bayangkan apa yang terjadi kalau gue punya alasan, gue capek hari ini. I don't have time hari ini. I'm tired. I'm okay. I'm tired. It's okay to be tired. No. No. It's done when it's done. It's not done when you're tired. No. Lu cuma nyari alasan. And then you look at yourself in a fucking mirror. And then you say, hey, what happens to me? What happens to you? You loser. Gue bukan lahir dari orang kaya, makanya gue harus punya karya. Jadi gue gak mau denger apapun alasan lu, keresahan lu, masalah lu. Gue cuma mau tahu, are you Heather the runner or are you a loser?